Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang secara fundamental oke ya. Dan emiten ini juga rajin bagi dividen dan tentunya harganya masih layak ya untuk kita pantau, karena ini juga udah sideways ya, harganya sideways. Memang bukan terendah tapi lumayan lah harganya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu guys ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, emiten ini layak ya sebenarnya untuk investasi lumayan panjang kita ya, karena kalau kita lihat secara fundamental tuh emiten ini selalu naik ya, asetnya naik, terus selalu membukukan laba juga ya, tiap tahun membukukan laba, bahkan cenderung naik ya. Dan emiten ini bagusnya rajin bagi dividen. Nah itu untuk long term itu sangat menarik ya, karena indikator untuk pegang long term itu salah satunya harus royal bagi dividen ya, karena kita pegang dan nanti secara ngembang dari harga sahamnya ya, pertama ngembang dari sahamnya dan berikutnya kita dapat perkembangan gain juga dari bagi dividen. Nah itu ya, kalau pegang jangka lama pilihlah saham yang rajin bagi dividen itu guys ya, jadi nanti kita akan dapat dua double gain ya. Oke, dengan kodenya MTDL ya. Nah emiten ini bergerak di bidang TIK ya, atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah kita akan coba membandingkan beberapa tahun ke belakang ya, untuk sekian aset, laba dan lain-lain ya nanti. Nah ini secara oke, kita ke ini dulu ya, ke komparasinya dulu. Nah ini ke pemegang saham dulu. Nah shareholdernya dulu. Nah ini pengendalinya Ciputra Corpora guys ya. Jadi Ciputra Corpora ini pengendalinya sekitar 35,8 ya persen. Berikutnya ada masyarakat ya, ini 34,7% ya. Berikutnya ada DRA Media Lengkai ini 16. Berikutnya ada Sukanto Bujung ini 7,2 ya. Berikutnya ada DPS ya. DPS ini 5,7. Nah oke, coba kita lihat untuk realnya. Nah kalau kita lihat realnya ini selama setahun ya, ini 47% ya secara individu. Nah mungkin tambahan ini ya masyarakat, tambahan bapak ini ya, nah, bapak DRA Lengkai ini ya, ini sekitar 47% ya untuk masyarakatnya ya, untuk lokalnya. Nah untuk variannya sendiri individunya kecil ya, 0,04 guys, 0,04. Sebenarnya masih ideal ya masyarakat segini ya. Yang penting jangan mendekati atau di atas 60 ya. Jadi kita kalau emiten dengan masyarakat atau individunya udah di atas 60 ya, harus kita waspada guys ya, jangan sampai nanti pengendalinya masyarakat kan repot malah. Ya. Oke, secara kalau kita lihat ya, secara core business-nya ini masih menarik ya untuk di masa yang akan datang, karena perusahaan ini bergerak di bidang TI ya, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kemungkinan di masa datang ini akan menarik dan kemungkinan juga akan meningkat ya untuk demand-nya, karena informasi di masa depan akan selalu terus berkembang ya. Jadi lebih menarik ya untuk emiten ini. Nah ini dari segi penguasa oke ya, masih bagus lah, untuk masyarakat masih standar lah di 34% itu, belum begitu banyak juga. Nah kita akan coba lihat untuk komparasinya, coba lihat ya ini ya. Oke, kita lihat dari income statement dulu, dan ini aku pakai annual guys ya, biar enak aja, biar cepet, biar mudah juga. Nah ini kalau kita lihat total pendapatan nih ya, dari ini 2018 ya, 2018 tuh 12T ya, 12T. 2019 naik ya ke 15. Terus 2020 nah ini turun ya, karena mungkin efek Covid, tapi nggak signifikan guys, dari 15 turun ke 14. Jadi tipis ya, 14 sekitar 1T ya untuk turunnya. Dan tapi di 2001 ini naik ya sekitar 18 triliun. Jadi emang ini kena Covid, walaupun kena Covid tapi ini nggak begitu signifikan, tapi di 2021 ini sangat signifikan ya kenaikannya ya. Dari 14 ke 18 sekitar 4T ya kenaikannya. Kalau kita lihat historis ke belakang ini hanya cuma 1T, dan ini naik ke sekitar 4T. Jadi semakin bagus ya, karena
semenjak COVID juga kita masuk new normal ya, jadi banyak teknologi yang digunakan kemungkinan ngaruh di emiten ini. Nah, ini untuk total pendapatan ya, tapi kalau kita lihat untuk labanya ini juga naik ya guys, dari sebelumnya 500 ya, 535 ya, naik ke 772 ya, 772 miliar ya. Nah, ini sini naik juga ya dari tahun per tahun. Nah, ini 18 sekitar 400 miliar, 2019 naik ke 500 ya, dan 2020 ini naik tipis ya di 535 karena sebelumnya 534 kan. Ini 2020 kan Covid ya, kita tahu sendiri. Nah, di 2021 langsung naik lagi ya sekitar 772. Nah, kemungkinan nanti kinerja di 2001 nih kalau 2002 kalau oke bisa ke 800, dan mungkin beberapa tahun depan bisa 1T. Ini sangat menarik guys ya, dan mungkin harganya juga udah nggak harga sekarang ya, harusnya udah lewat lagi ya, karena income-nya juga naik ya guys ya. Untuk EPS-nya sendiri juga naik ya. Ini dari 2018 ini cuma 117 ya, naik ke 15, terus 2020 tuh naik ke 148 ya, walaupun ini naik tipis, tapi di 2001 ini naik ya signifikan, 207 ya, jadi hampir 60-an, sekitar 60-an ya, atau 52 poin ya kenaikannya sendiri untuk kenaikan IPS-nya sendiri ya. Nah, untuk ROE-nya ini 18 ya, jadi oke, sangat oke ya. Kalau kita lihat ke belakang, ROE-nya juga masih sangat bagus ya, di atas 15% ya, ini di atas 15% untuk ROE-nya. Jadi menarik ya segi fundamental. Nah, kita lihat untuk ini ya, temen mungkin butuh balance sheet-nya. Nah, kita lihat untuk asetnya seperti apa, apakah berkembang juga. Nah, ini ya, kalau kita lihat aset dari tahun ke tahun ya, dari sebelumnya tuh 4 ya, 4,8 T itu naik ke 5,6 ya, 2019 naik ke 5,6. Nah, dan 2020 turun tipis sekitar 2,4 ya, 2,451 ya, jadi turun untuk aset di 2020 karena ini Covid juga ya terpengaruh. Tapi di 2021 ini naik ya, naik sangat signifikan, hampir 1T. Kalau kita lihat ke belakang ini naiknya cuma tipis ya, cuma 500-an miliar, dan ini naik langsung 1 ya, 1,2 T ya untuk kenaikan di 2021 ya. Jadi ini sangat oke ya untuk segi kenaikan asetnya ya. Tentu aset naik, ekuitasnya harus naik ya. Nah, ekuitasnya juga naik ya, dari sebelumnya 2,6 dan saat ini udah ke 3,9 ya. Mungkin di 2022 ini mungkin udah sampai 4 ya, atau bahkan bisa lebih ya untuk emiten ini. Nah, kita mungkin teman-teman butuh ini ya, DER. Nah, untuk DER-nya sendiri ini 0 ya. Kalau di sini data sini cuma 0 ya. Mungkin teman-teman cek aja sendiri nanti ya, mungkin benar nggak apakah ini error, tapi di sini 0 ya. Dan kalau lihat ke belakang juga relatif nggak ada ya, dari 0,1 dan ini 0,9, ini udah turun ke 0 semua ya untuk DER-nya ya. Nah, sebenarnya cukup sehat ya emiten ini, dengan kriteria bagi dividen rutin, labanya naik per tahun, asetnya juga naik. Sebenarnya ini layak ya untuk kita pantau, bahkan layak untuk kita pegang, jadikan saham dengan investasi yang lama ya, atau timeline yang lama. Nah, untuk cash flow-nya sendiri ini ya masih oke ya, untuk operasional nih masih oke. 80B untuk di 2021 dan 2020 ada 1,3B ya. Nah, masih positif guys. Nah, oke ya, ini dari segi fundamental ya, emiten ini sehat ya. Nah, emiten ini sehat, tinggal teman-teman nanti kalau mau nyari ya silakan ya. Mau detail di sini ya, di sini tinggal cari aja, ini udah keluar sampai di kuartal kedua ya. Nanti silakan aja cari, terus mau dipelajarin silakan note-nya ya. Nah, kita kembali lagi ke teknikalnya seperti apa.
Nah, kalau kita lihat harga saat ini udah di supportnya ya. Kalau lihat ini support seperti kemarin ya, di Februari kemarin, ini pas di support Februari kemarin. Tapi kalau kita bandingkan dengan di bulan Juli, memang ini masih lumayan jauh ya. Karena ada Juli itu pernah low-nya sampai di sini ya, di area 550-an. Ini kalau kita tarik sampai ke atas itu sekitar 11% ya guys ya, untuk selisihnya ya. Kalau ini turun ke sini sekitar 11%. Jadi saat teman mau nunggu di sini ya silakan, atau mau itu di sini silakan ya. Nah, kalau lihat di bandarmologinya atau di bandar detektor ini juga kelihatan AO ya udah pegang sekitar 1,8 miliar ya. Berikutnya ada YU 18, berikutnya ada CS ya. Average-nya lumayan ya di 637, YU 637 juga, dan CS ini yang tinggi 700. Jadi kalau kita lihat close hari ini udah di bawahnya ya, harga di bawahnya. Nah, ini coba kita tarik ya dari low-nya ini sekitar 14 Juli. Kita lihat ya, di 14 Juli nah ini yang akumulasi sekitar YU ZP ya, YU ZP EP ya. Average-nya di 628, berikutnya 630, berikutnya 640. Jadi masih di atas semua ya, atau masih di harganya barangnya market maker ini ya, atau broker YU ZP EP ini ya. Nah, ini emiten MTDL ya. Menarik ya, segi teknikal ini berada di support, dan udah berapa hari ini juga naik di supportnya ini ya, naik turun aja sini, ada mulai sideways, walaupun baru seminggu ya. Tinggal nanti silakan dipantau apakah nanti kemungkinan naik. Kalau kita lihat di stokastiknya juga udah mulai cross ya, udah nyilang ke merah, udah kesilang ke biru ini, jadi masih potensi naik ya untuk emiten MTL ini. Dan harga saat ini kalau kita tarik dari low juga masih di harganya ya, atau di range-nya kan 630 ya, dan ini masih sama ya, 630 juga. Oke guys, fakta menarik dari MTDL ya, ini rajin bagi dividen ya, emiten rajin bagi dividen, asetnya selalu tumbuh ya tiap tahun, labanya juga selalu tumbuh tiap tahun, IPS-nya juga sama ya untuk tiap tahun, dan untuk skala teknikal ini sedang berada di supportnya ya, dekat supportnya, dan emiten ini menurut saya di masa depan masih akan naik, menarik ya, dan bahkan untuk prospeknya sangat bagus ya, karena ini konsistenya di informasi ya. Oke guys, sekilas ya untuk analisa emiten yang cukup sehat ya dengan kode MTDL. Oke, kalau ada pertanyaan ya silakan aja tulis komentar, kalau ada request silakan aja tulis juga ya. Oke, terima kasih nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.